Di balik suasana sekolah yang tampak tenang, tersimpan konflik kecil yang perlahan berubah menjadi badai. Dua sahabat yang dulu selalu bersama kini saling menghindar, bahkan tak lagi saling menyapa. Kesalahpahaman, emosi, dan ego yang tak terkendali membuat suasana kelas dipenuhi ketegangan dan bisik-bisik. Setiap langkah terasa canggung, setiap tatapan menyimpan luka. Namun, di tengah jarak dan amarah, masih tersisa secercah harapan. Kisah ini akan membuktikan bahwa konsilisasi bukan soal siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian untuk menurunkan ego dan memilih jalan damai bersama. Suasana pagi di koridor sekolah. Bel masuk baru saja berbunyi. Sania dan Abel berjalan sambil membawa buku. Sam, kamu tahu nggak sih, masa di Cesha nyebarin rumor tentang aku sih di kelas? Hah, emangnya kamu ngapain Bel? Kok udah sampai nyebarin nomor gak jelas tentang kamu? Kemarin sih aku cuma lapor ke wali kelas karena jawaban kami sama persis. Duh, aku takut banget nih. Ini masalah jadi besar. Di sisi lain, ada Aziz dan Cesha yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam kelas. Ziz, aku ngerasa dipermaluin banget tau sama Abel. Masa dia nyebarin nomor yang gak jelas tentang aku? Dia bilang sama orang-orang kalau aku nyontek sama dia. Udah, jangan langsung dibawa emosi. Mungkin dia mengira kalau kamu itu menyontek. Mawas. Sesampainya di kelas, Cesha dan Aziz masuk ke dalam kelas yang sangat hening dengan emosi yang masih sama. Abel menatap tajam ke arah Cesha, begitupun sebaliknya. Lihat deh Sam, Cesha kayaknya kesel banget sama aku. Padahal yang harusnya lebih kesel itu kan aku. Gak boleh gitu Bel, kita kan belum tahu kebenarannya kayak gimana. Yuk kita belajar dulu aja, nanti istirahat kita omongin lagi. Bel istirahat pun berbunyi, tepat pada pukul 10.30. Semua anak murid berlarian menuju kantin untuk membeli makanan favoritnya. Namun, di sisi lain, Cesha dan Aziz mengobrol berdua di depan kelas. Cesha masih merasa sedikit kesal di dalam hatinya karena dituduh menyontek. Hai, Abel, serius? Kenapa sih kamu terus ngelaporin aku? Kamu tahu nggak efeknya sekarang buat aku apa? Teman-teman semuanya itu pada nganggap aku tukang contek. Itu semua gara-gara ulah kamu. Lah aku juga gak nyangka kalau bakal jauh ini. Kita semua itu takut kalau kita itu kena masalah, itu aja. Tapi gak ulah kamu tuh seakan-akan aku kayak penipu. Udah, hari ribut gini gak bakal nyelesain apa-apa. Bener, mending kalian stop. Daripada makin lama, makin runyam. Nggak mau. Belum sempat menyelesaikan perdebatannya, guru BK yang melihat kegaduhan pun datang menghampiri mereka di depan kelasnya. Cesha, Abel, kenapa ini? Hei, ini Bu, mereka dari tadi ribut gara-gara sama-sama kesel. Udah, sekarang kalian ikut dulu ibu. Nanti kalian jelasin di situ aja. Ayo. Udah. Nah, sekarang semuanya udah di sini kan. Ibu tahu masalah kalian itu, yang contekan itu kan. Ibu tahu dari wali kelas kalian. Cuman di sini ibu gak mau nyalahin siapapun karena ibu tahu kalian sama-sama terluka. Nah, sekarang coba kalian dengerin satu sama lain. Cesha coba dengerin Abel, Abel coba dengerin Cesha. Jujur Bu, aku nggak ada niatan untuk nuduh Cesha. Aku takut nilai kita itu kenapa-kenapa, itu doang Bu. Tapi gue ngerasa nggak dipercaya. Apalagi aku nggak ada nyontek sama sekali. Sakit sih rasanya. Nah, sekarang kalian denger baik-baik. Konflik itu bukan yang buat kalian lemah, tapi yang buat kalian lemah itu diri kalian sendiri, ego kalian. Kalian milih buat ngejauh, kalian milih buat marah, kalian milih buat kecewa. Cesha, kamu bukan cuma kehilangan teman, tapi kamu juga kehilangan kepercayaan. Abel, kamu bukan cuma salah paham, tapi kamu juga kehilangan seseorang yang peduli sama kamu. Tapi aku takut banget kehilangan teman kayak Cesha, Bu. Nah, sekarang kalian berhenti ngelindungin ego kalian masing-masing. Cesha, Abel, sekarang coba kalian saling tetap-tetapan, tapi bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang saling peduli. Bel, aku minta maaf. Ternyata tadi kita cuma salah paham. Maafin aku yang udah egois ya. Aku cuma mau kamu percaya sama aku kalau aku nggak nyontek. Aku juga minta maaf ya, Ce. Aku gak ada niatan untuk nyakitin kamu. Nah itu
itu baru anak murid ibu. Kalian memilih buat damai. Nah, damai itu perlu keberanian. Dan sekarang kalian bisa nunjukin ke ibu kalau kalian punya keberanian. Moral yang kita dapat dari drama ini adalah pentingnya komunikasi terbuka untuk memahami sudut pandang masing-masing pihak, mengutamakan kepentingan bersama daripada ego pribadi, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kesediaan untuk berkompromi demi perdamaian. Konflik bukan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan secara adil dan damai. Teman-teman jadi nganggap aku tuh pencontek. Aduh, Pombo. Aku cuma takut kehilangan teman kayak Kesha, Bu. Belum itu udah siap, Bu. Yuk. Aku juga nggak tahu kalau bakalan sejauh ini. Kayak kita semua itu takut kita. Siapa yang Pak? Udah pada kamu, Bu. Ih, Paula si cantik. Nah, ini siswa yang satu cerita. Mereka pada Udah berani. Kamu tuh kenapa sih? Kamu. Ih, lupa Bu bawa